terus misalnya juga seperti ini. Kita lihatnya memahami teks dalam konteks yang saya bilang tadi. Ini di Open Hand Museum di Chandigarh, bagaimana Le Corbusier itu mendesain suatu kota di Chandigarh di India di sekitar tahun 50-an kalau nggak salah. Saya lupa juga tepatnya, membuat satu monumen yang melambangkan macam-macam, tapi salah satunya adalah perdamaian dunia. Ya desainnya seperti tangan terbuka, tapi kalau dilihat siluetnya mirip kayak burung merpati gitu ya. Nah, jadi ngeliat ini apa sih, kok monumen ini seperti ini. Kalau kita nggak memahami konteksnya, kita nggak akan bisa paham bagaimana kita mengapresiasinya. Di Holocaust Museum juga seperti itu, blok-blok ini maknanya apa sih gitu, dengan disusun berderetan naik turun beda-beda itu. Mesti ada meaningnya kalau kita bisa tahu. Dan itu akan menjadi satu rasa yang lebih bisa dapatkan untuk mengapresiasi. Nah, intinya berikutnya adalah lestarikan. Pusaka budaya itu adalah miliknya generasi penerus, bukan cuma milik kita. Sehingga perlukan suatu pelestarian yang tepat dan apresiasi sebagai promosi kepedulian kita terhadap objek-objek tersebut. Nah, memilih teknik pelestarian yang tepat, ini saya nggak mau terlalu lama, banyak caranya, mau ada konservasi, restorasi, itu satu objek yang lain, ada tiba-tiba muncul remind. Biasa sambil lupa kan, ini seperti di apa namanya nih, tentang Al-Azhar Park di Kairo ya. Pokoknya intinya melihat teknik pelestarian yang tepat. Nah, sekarang gini, kita udah mau kunjungin nih, sebagai bagian tengah-tengah kita mengapresiasi suatu karya desain lanskap sebagai suatu karya budaya, pusaka budaya lah. Saya selalu suka kata pusaka dibanding kata warisan. Pusaka itu punya konotatif lebih baik dibanding kata warisan gitu ya. Ada problem lah cukup positif. Ini ada beberapa sumber sebenarnya, tapi saya coba menyarikan aja. Yang pertama adalah turisme yang tidak terkontrol. Ini adalah problem yang saya rasa banyak sekali terjadi di Indonesia. Contohnya kalau lihat gambar ini adalah di situ Situarjo Gunung Padang. Itu orang naik-naik ke atas, manjat-manjat batu-batu itu, apa nggak tidak merusak? Ini kan karena tidak kepedulian. Saya sekitar 1 tahun lalu saya riset untuk bikin desain museum di Gunung Padang. Saya banyak berinteraksi dengan Balai Arkeologi Jawa Barat gitu ya, penelitinya utamanya Pak Lutfi Yondri itu jadi narasumber saya dan kita nulis paper bareng itu. Beliau menyatakan dalam, saya lupa di bukunya atau secara lisan, tapi dia menyatakan bahwa selama masa Gunung Padang In, era Pak SBY, sampai dengan sekarang, itu ternyata tanahnya sudah turun sekitar 12 cm kalau nggak salah. Mungkin lebih. Akibat terlalu banyaknya orang berada di situs itu. Padahal kalau di luar negeri, kalau kita lihat situs yang seperti ini, yang umurnya sudah mungkin lebih dari 1000-an tahun, tidak bisa orang naik-naik seperti ini. Manjat-manjat batu segala macam kan. Nah inilah, turisme tidak terkontrol ini yang membuat kita sulit untuk melihat bagaimana sebenarnya kandungan desain lanskap itu. Ya banyaklah kalau meme-meme di media sosial tuh yang ekspektasinya seperti apa, kenyataannya seperti apa, itu ada disandingkan yang pinginnya datang di Great Wall China kondisi sepi, tapi kenyataannya itu penuh banget dengan orang seperti. Jadi turisme tak kontrol adalah musuh utama suatu karya lanskap yang punya kategori pusaka budaya, dan ini karena hubungannya dengan bisa terjadi kerusakan-kerusakan yang cukup parah lah. Berikutnya adalah tentang kapasitas guide lokal. Ini juga problem kalau kita mau jadi kunjungan wisata atau kunjungan kepada desain lanskap yang punya nilai lebih. Kalau kita tidak membekali diri, kita akan bingung di sini. Sorry to say, kapasitas guide lokal kita di beberapa situs itu agak relatif rendah. Karena malah seringkali kecampur aduk apakah yang dia bicara itu fakta, yang dia bicara itu kan adalah folklore, apakah mitos atau apa. Itu bercampur-campur dengan konteks lepas dari apakah itu
secara sinkronik dan diakroniknya itu nggak match, pokoknya terkesan seru aja. Dan itu menjadi suatu problem di setiap ada di situs pusaka budaya yang kaitannya dengan desain landscape misalnya. Berikutnya adalah penanganan pesanan yang salah. Nah, ini ada yang lagi in deh, belum lama ini di Kali Besar, kanal ini. Beberapa bilang, wah indah ya, kanalnya ini seperti ini gitu ya. Ada apa itu tambah-tambahin platform di ngambang kayak ponton-ponton gitu ya segala macam. Tapi sebenarnya adalah penelitian yang pelestarian yang salah gitu ya. Secara visual memang ini cantik gitu ya. Tapi kalau kita lihat ini kan kalau kita melihatnya sebagai suatu situs sejarah, situs budaya, ini tidak bisa dianggap sebagai penanganan yang benar karena ini dia menjadi cagar budaya karena dia kanal, dan tipologi kanal itu harus bebas dari segala macam halangan-halangan seperti ini. Walaupun ada cerita itu kan adaptasi, bahwa ini begana segala macam, tapi tetap secara khusus ini waktu dijadikan cagar budaya ini adalah kanal, dan tipologi kanal tidak melihat hal-hal seperti ini menjadi suatu pembenaran, dan ini menjadi isu. Apakah itu jembatannya, apakah itu. Jadi ini penanganan yang besar yang misinterpretasi ini menjadi suatu problem juga dalam mengapresiasi suatu desain landscape. Jadinya gini, akhirnya mungkin menurut kita cakep, keren gitu ya, tapi sebenarnya ini suatu hal yang salah lah sebenarnya gitu ya. Nah ini juga pembekalan kepada diri kita ini juga harus kita tambahkan. Nah, sekedar cerita, waktu 2018 itu saya sempat konferensi di Beijing tentang pusaka budaya juga gitu ya. Saya ketemu sama Presiden ICOMOS yang orang Jepang itu, Toshiaki Kono itu. Waktu itu, ini sharing aja, waktu itu kita baru saja mencabut rencana pengajuan kita untuk mengajukan Kota Tua Jakarta dan sekitarnya sebagai World Heritage Sites. Dan dia di situ bilang sama saya bahwa itu dokumen memalukan karena Indonesia tidak bisa mengerti bagaimana caranya membuat suatu penilaian terhadap suatu karya budaya dan mempertanyakan bagaimana ahli-ahli di sana. Nah ini suatu kritikan yang menurut saya sangat pedas buat kita di sini, bahwa memahami desain itu jangan cuma sekedar melihat secara beautifikasi misalnya, tapi kita harus juga tahu nilainya seperti apa dan bagaimana kita mengintegrasikannya. Dan tindakannya sudah benar lah waktu itu, ceritanya narik dari pengusulan tersebut, tapi proses menuju ke sana itu sangat disayangkan bahwa Indonesia yang punya kandungan segini banyak tentang situs pusaka budaya itu punya dalam tanda kutip blunder mengajukan dokumen-dokumen tentang Kota Tua ini. Itu panjang lah cerita, nanti bisa kapan lagi ngobrol lain kali. Nah, jadi sebagai pengunjung situs landscape budaya yang apresiatif apa yang sebaiknya kita lakukan, gitu kan ya. Mungkin kita tidak punya tangan terlalu besar, kita tidak punya power yang kuat untuk melakukan hal-hal yang besar seperti bikin undang-undang inilah, perlindungan itulah, bikin bangun pelestarian itulah segala macam. Ya, layaknya kita sebagai seorang awam yang senang dengan bidang tersebut dan kita senang menikmati hal-hal karya-karya budaya tersebut. Jadi apa sebaiknya dilakukan? Nih, ini ada suatu quotes, kalau orang pergi ke suatu tempat itu dia melakukan ini, ada suatu anjuran-anjuran seperti ini, biasanya selesai di kill nothing but time, saya coba tambahin jadi touch nothing but hearts. Jadi karena beberapa tempat tuh kita tidak boleh nyentuh ya di situs-situs itu karena takut ada kerusakan, tapi yang sentuh adalah hati kita. Sentuh hati kita, hati orang lain, bagaimana merasakan experience yang ada di tempat tersebut. Dan jangan lupa share the world what you feel, apa yang kamu rasakan terhadap dunia, itu penting. Nah, gimana? Kenapa kita perlu membagi rasa apresiasi kita kepada orang lain? Paling tidak kita memberikan pengenalan, kita memberikan pemahaman karya tersebut,
Dan yang paling penting adalah memberikan rasa sayang, menimbulkan rasa sayang, keinginan untuk melestarikan terhadap desain tersebut. Ya, kayak kemarin heboh tentang kawasan Monas menjadi situs Formula E itu kan, yang ribut kan tentang orang-orang yang mungkin rasanya sayang dan punya keinginan melestarikan bahwa itu punya nilai. Mohon maaf, emang akan terjadi suatu pemahaman yang berbeda antara yang memahami tentang nilai tersebut dengan yang melihatnya adalah sebagai keinginan bahwa ini adalah respon terhadap kebutuhan atau kehidupan sekarang. Memang ini sulit, susah untuk ditemukan, tapi saya rasa ada cara-cara yang lebih kompromis yang tidak menghilangkan nilai dan sebagainya untuk hal-hal tersebut. Jadi tetap apapun kita perlu membuat kegiatan sharing tentang apresiasi pada dunia tersebut. Caranya gimana? Saya sih simpel-simpel aja, saya bukan orang yang punya kekuasaan besar untuk itu. Paling saya suka bikin Instagram saya isi hal-hal seperti itu. Setiap saya beri kunjungan, saya kasih caption yang cukup menurut saya menarik, mudah-mudahan orang lain tertarik untuk bertanya, mungkin untuk ingin datang ke sana dan seterusnya. Dan kalau mungkin karena saya juga punya hobi untuk motret, saya share foto-foto yang menurut saya menarik untuk bisa disajikan, walaupun sekarang jarang sekali karena sudah ada medsos itu, pameran foto itu kok kayaknya nggak terlalu banyak lagi ya yang sifatnya art untuk ini. Dan mungkin ada khusus pameran foto tentang landscape art, bisa saja seperti itu ya. Nah, ini adalah foto-foto hasil karya saya, ada beberapa lah yang saya coba munculkan seperti itu, tapi intinya buat suatu caption yang menarik dan informatif agar orang bisa mengenal lebih jauh dan menggelitik keingintahuannya. Nah, selanjutnya mungkin yang lebih advance lagi, bikin video. Saya ini nggak selalu pernah sempat yang kayak gini, nggak pernah bisa konsisten terhadap itu, mau coba bikin gini nggak pernah jadi, dan saya akhirnya paham bahwa saya bukan orang yang telaten untuk ada di situ. Jadi saya nggak pernah bisa selesai bikin satu video perjalanan saya untuk ngajak orang bisa apresiatif, tapi ternyata di YouTube tuh banyak banget. Kalau kita ketik Central Park di Manhattan aja tuh, banyak banget orang mencoba menceritakan tentang Central Park. Dan ini buat saya share the world, share others, share the world untuk apa yang kita lakukan itu, apa yang kita rasakan itu, apa yang apresiasi kita terhadap desain landscape itu sangat baik bisa dilakukan. Ini punya nilai yang lebih tinggi lah dibanding sekedar foto ataupun kayak Instagram atau mungkin Facebook. Selanjutnya mungkin yang lebih punya nilai ngulik-ngulik kata-kata, coba deh bikin artikel di media. Sekarang udah banyak lah ya orang bikin artikel perjalanan, blog gitu segala macam. Tapi mungkin lebih spesifik isinya tentang bagaimana dia berada di situ. Kayak orang bikin blog tentang makanan, menceritakan tentang makanan yang dia coba, tapi ini objeknya jangan makanan, tapi desain landscape. Nah, ini mungkin akan membuat orang keingin tahu gitu ya, tentang hal tersebut. Cuman tentunya dengan bahasa yang lebih sederhana. Intinya adalah kalau orang membaca, dia akan membuat suatu cerita di benaknya sendiri untuk memancing rasa ingin tahu. Dan judul tentunya sangat berpengaruh terhadap apa yang kita share. Dan yang terakhir yang saya lakukan adalah menulis buku. Alhamdulillah saya sudah bisa menyelesaikan 3 buku. Yang terakhir baru beberapa hari yang lalu saya launching, cuma terganggu karena COVID ini. Ini mungkin bisa punya satu dampak yang lebih besar kalau orang yang mau lebih serius gitu ya kira-kira. Dan ini bila dilakukan dengan riset yang cukup baik, ini bisa menjadi satu referensi dan tentunya juga bisa berguna buat dunia pendidikan tentunya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan dalam kesempatan ini juga, karena saya juga orang IALI, saya mau bilang bahwa IALI sekarang, saya menerbitkan buku dengan penerbit IALI, bahwa ini adalah buku yang diterbitkan terbaru oleh IALI, karangan saya, cuman kondisinya sekarang lagi habis karena percetakannya lagi PSBB gitu ya. Jadi kalau yang mau pesan, ada beberapa waiting list yang sudah masuk, silakan bisa
bisa isi di form tersebut. Nanti kita akan ngobrol bagaimana selanjutnya segala macam. Intinya ini adalah salah satu cara saya melakukan satu apresiasi tentang bagaimana desain lanskap itu sebagai pusaka budaya. Lagi-lagi saya mau coba tekankan di sini, pusaka budaya di sini belum tentu sesuatu yang sudah umurnya puluhan tahun, ratusan tahun, tapi yang sesuatu yang punya nilai terhadap kehidupan manusia ke depannya. Toh juga dia suatu saat akan menjadi tua, gitu ya, kayak tadi yang Ground Zero Memorial 9/11 Ground Zero Memorial yang di New York itu, suatu saat juga orang akan selalu bertanya apa yang terjadi pada saat itu, dan itu akan suatu saat menjadi pusaka budaya juga. Dan ini menjadi hal-hal yang perlu kita apresiasi ke depannya. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Yali. Terima kasih. Dan ya, kira-kira begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.